ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mahasiswa kelihatan orang. Oh iya, tapi Dok, jadi mungkin untuk yang baca pertama itu atas nama Taufik Hidayat Nur. Ya. Saya persilahkan untuk share screen. Iya, tapi Dok, izin share screen Dok. Tadi apakah sudah kelihatan slide-nya? Iya, sudah terlihat tuh, Pi. Ya, apakah sudah terslide tapi? Iya, sudah kelihatan, Pi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sedang penulisan Poli. Pertama-tama terima kasih banyak kepada pembimbing saya, Dr. Muhammad Iwan Kurniawan, spesialis mata, karena sudah telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, dan terima kasih banyak kepada teman-teman dan rekan sekalian. Tadi izin lanjut untuk pembacaan referensi saya yang berjudul miopia, di mana untuk pendahuluan kelainan refraksi adalah kelainan pembiasan sinar oleh media penglihatan yang terdiri dari kornea, cairan mata atau fokus biasanya, lensa dan badan kaca, atau panjangnya bola mata. Salah satu jenis dari kelainan refraksi yaitu miopia, di mana miopia adalah suatu kelainan refraksi di mana sinar cahaya paralel yang memasuki mata secara keseluruhan dibawa menuju ke fokus di depan mata retina. Miopia yang umum disebut sebagai rabun jauh atau merupakan salah satu dari lima besar penyebab kebutaan di seluruh dunia. Dikatakan bahwa pada penderita miopia, tekanan intraokular mempunyai keterkaitan yang cenderung meninggi pada tingkat keparahan miopia. Kemudian miopia merupakan masalah yang sangat signifikan, bukan hanya karena tingginya prevalensi, tetapi juga karena dapat berkontribusi terhadap morbiditas visual dan meningkatkan risiko kondisi yang mengancam penglihatan, misalnya retina detachment atau terlepasnya retina dan glaukoma. Untuk tinjauan pustaka, definisi dari miopia atau rabun jauh adalah sebuah gangguan refraksi di mana bayangan yang dihasilkan jatuh di depan retina ketika sedang tidak berakomodasi atau ketidakmampuan mata dalam melihat dalam jarak jauh dan lebih baik dalam melihat dalam jarak dekat. Miopia dapat terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karena kelengkungan kornea yang terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik dan objek jauh tampak buram. Nah, untuk insidensi, data WHO memperkirakan bahwa 246 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan penglihatan yang meliputi ametropia, yaitu miopia hipermetrop atau astigmat sebesar 43%, katarak 33%, dan glaukoma 2%. Untuk proporsi jenis kelamin laki-laki yang memakai kacamata atau lensa kontak di Indonesia sebesar 4,3% dan perempuan sebesar 5%. Rentang usia 15-24 tahun 2,9% telah memakai alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak. Untuk etiologi di sini ada miopia aksial, miopia kurvatur, miopia posisional, dan miopia indeks, dan miopia oleh karena akomodasi berlebihan, di mana untuk miopia aksial sendiri ini dihasilkan dari peningkatan panjang dari antero posterior dari bola mata. Ini merupakan bentuk yang paling umum. Kemudian untuk miopia kurvatur
Ini dihasilkan dari peningkatan kurvatur dari kornea, lensa atau keduanya. Kemudian miopia posisional itu dihasilkan karena letak dari lensa kristalina dari mata. Kemudian untuk miopia indeks dihasilkan karena peningkatan dari indeks refraksi dari lensa kristalina yang berhubungan dengan nuklear sklerosis. Kemudian miopia oleh karena akomodasi berlebihan biasa terjadi pada pasien-pasien dengan spasme akomodasi. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan tinggi dioptrinya, di sini ada miopia sangat ringan, di mana ini sampai dengan 1 dioptri. Kemudian miopia ringan 1 sampai 3 dioptri, miopia sedang 3 sampai 6 dioptri, kemudian ada miopia tinggi 6 sampai 10 dioptri, kemudian ada miopia sangat tinggi lebih dari 10 dioptri. Kemudian di sini ada berdasarkan klinis, ada miopia simplex, stasioner, dan miopia fisiologis. Kemudian ada miopia progresif dan ada miopia maligna, di mana miopia simplex stasioner atau miopia fisiologis ini timbul kira-kira pada usia yang masih muda dan kemudian berhenti, dapat juga naik sedikit pada waktu atau segera setelah pubertas, atau ini kadang dapat kenaikan sampai usia 20 tahun sebesar dioptrinya ini kurang dari kadang min 5 dioptri atau min 6 dioptri. Nah, tajam penglihatan dengan koreksi yang sesuai dapat mencapai keadaan normal. Untuk miopia progresif ini kita dapat ditemukan pada semua usia dan mulai sejak lahir kelainan mencapai puncaknya waktu masih remaja dan ini bertambah terus sampai usia 25 tahun atau lebih. Besar dioptrinya ini kadang melebihi 6 dioptri. Kemudian untuk miopia maligna, di mana miopia ini adalah miopia progresif yang lebih ekstrim. Nah, miopia progresif dan miopia maligna ini disebut juga miopia patologis atau degeneratif karena disertai kelainan degeneratif di koroid dan di bagian lain dari mata. Untuk manifestasi klinis, di sini keluhan yang umum dijumpai adalah kesulitan melihat objek jauh, seperti saat melihat ke layar televisi atau papan tulis di sekolah. Dan biasanya penyandang miopia akan mampu melihat lebih jelas ketika objek didekatkan atau ketika melihat objek-objek dekat. Kemudian menurunnya penglihatan bahkan dengan koreksi refraksi. Kemudian penderita merasa tidak nyaman ketika menggunakan lensa koreksi. Dijumpai degenerasi vitreus, di mana vitreus ini lebih cair dan mempunyai prevalensi yang lebih tinggi untuk pelepasan vitreus posterior. Nah, untuk diagnosis, di mana di sini kita melakukan anamnesis. Setelah kita menanyakan beberapa pertanyaan pada anamnesis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik di mana kita bisa menggunakan Snellen chart, finger atau hand movement atau light perception. Kemudian setelah itu apabila masih belum, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, di mana kita bisa melakukan refraktometer dan strict retinoskopi. Kemudian untuk koreksi miopia, ini miopia dikoreksi dengan menggunakan lensa sferis konkav atau minus yang dapat memindahkan bayangan mundur ke retina. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk koreksi miopia dan kelainan refraksi lainnya, seperti melakukan pakai lensa kacamata atau lensa kontak keras dan lensa kontak lunak. Kemudian ada bisa dilakukan beda refraktif, PRK, LASIK, dan relax smile, lensa intraokular dan ekstraksi lensa jernih untuk miopia. Untuk komplikasi di sini bisa terjadi aplasia retina, vitreal detachment, bisa terjadi glaukoma, bisa terjadi trombosit dan perdarahan koroid. Kemudian bisa juga terjadi katarak. Untuk prognosisnya sendiri, prognosis untuk koreksi miopia sederhana ini sangat baik. Pasien memiliki lapangan pandang yang lebih jauh dengan koreksi bergantung dengan derajat miopia, atau asimetropia dan daya akomodasi pasien. Pasien memiliki kemungkinan untuk dapat melihat dengan jarak dekat ataupun tidak melalui koreksi kacamata. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi miopia ini adalah anomali refraksi pada mata di mana bayangan difokuskan di depan retina, maksudnya bayangan jatuh pas di depan retina. Untuk menanggalkan diagnosis pada pasien miopia dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu riwayat pasien, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan tambahan. Miopia dikoreksi dengan menggunakan lensa sferis konkav atau minus yang dapat memindahkan bayangan mundur ke pas di retina. Untuk prognosis untuk koreksi miopia sederhana sangat baik.
Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Saudara Taufik. Kita lanjut di sesi diskusi. Ya, mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan dari referat Saudara Taufik. Saya persilahkan. Tapi izin bertanya. Ya, saya persilahkan Saudari Alisa. Ya, izin bertanya ke pemateri. Tadi disebutkan ada miopia bisa menyebabkan ablasi retina. Kenapa bisa begitu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, tapi mungkin bisa kita ulang pertanyaan tak? Kecil sekali. Tadi disebutkan ada miopia bisa menyebabkan ablasi retina. Mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa bisa menyebabkan ablasi retina. Oh iya. Tapi sudah jelas. Ya sudah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tapi dok, tadi moderator bisa menjawab mengapa miopia bisa menyebabkan ablasi retina. Nah di sini miopia ini ada memang miopia yang fisiologis dan ada yang miopia patologis, contohnya yang degeneratif. Di mana miopia yang fisiologis ini kadang membutuhkan kadang orang membutuhkan koreksi atau kadang orang membutuhkan koreksi sebanyak minum dioptrik. Sedangkan ini miopia yang patologis ini adalah miopia yang tinggi karena orang kadang mengalami miopia di sini yaitu sebesar lebih dari min 6. Nah, di mana apabila orang mengalami miopia yang tinggi maka mudah terjadi mengalami robekan dari selaput saraf pada retina. Nah, di mana apabila terjadi robekan pada selaput saraf pada retina mungkin di situ bisa terjadi ablasio retina. Nah, di mana ini untuk ablasio retina sendiri ini harus segera ditangani karena apabila terlambat ditangani maka bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Tapi dok, mungkin itu yang bisa saya jawab dok. Mungkin ada tambahan dari kita dok. Ya, baik. Mungkin dari penanya ada yang ingin disanggat. Baik, dari saya sudah jelas. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih. Kita jadi mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Tapi dok, saya izin bertanya kepada pemateri. Iya, silakan Saudara Cece. Silakan Saudara Cece. Ya, pertanyaan saya, UPI, apa perbedaannya miopia dengan astigmatisme? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Saudara Cece. Di sini saya akan menjawab perbedaan dari astigmat dan miopia. Nah, di mana untuk miopia sendiri ini tadi merupakan suatu kondisi ketika bayangan jatuh tepat pada depan retina. Bisa jadi karena yang pertama memang bola matanya yang terlalu panjang dan kemudian bisa juga karena kornea dari mata si pasien tersebut terlalu cembung yang menyebabkan bayangan bisa terjatuh pada bagian depan dari retina. Kemudian untuk astigmat sendiri merupakan kondisi yang terjadi akibat lengkungan kornea atau lensa mata tidak simetris. Jadi untuk sehingga bayangan yang benar tertangkap mata yang tidak dapat tertembus dengan baik dan kadang ini bayangannya kadang bercabang menjadi dua karena akibat dari ketidaksimetrisan dari lensa atau korneanya sendiri. Nah, kemudian stigmat ini dapat muncul pada pasien-pasien yang sejak lahir atau pasien-pasien yang pasca mengalami kecelakaan atau pembedahan dan karena penyakit yang lain. Tapi mungkin itu dari saya, mungkin ada saya tambahkan dok.
Iya, baik. Mungkin dari penanya ada yang ingin disanggah? Ya, sudah jelas, terima kasih Upi. Iya, baik. Mungkin masih ada dari kakak dan teman-teman ingin bertanya mengenai referat dari Saudara Taufik, saya persilahkan. Tabe izin bertanya. Iya, saya persilahkan. Tabe, kalau tidak salah tadi ada disinggung mengenai operasi lasik pada miopia. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Tabe izin menjawab. Jadi pada kasus-kasus miopia atau hipermetropiga atau astigma sendiri, kita bisa melakukan yang namanya operasi lasik, di mana operasi lasik ini di sini kita caranya itu di mana operasi lasik sendiri ini akan memipihkan ini kornea mata yang terlalu tebal sehingga fokus cahaya dapat jatuh tepat pada retina, bukan di depan atau di belakang pada retina. Jadi untuk operasi lasik sendiri itu kita melakukan memipihkan kornea mata yang terlalu tebal supaya fokus ini bayangannya bisa jatuh tepat pada retina. Ya, mungkin dari penanya ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Oh iya, baik. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Sudah kayaknya moderator. Oh iya, baik dok. Nah, coba slide-nya mana? Slide-nya ditayangkan coba. Kita coba lihat tentang tadi slide-nya. Yang tentang penyebab macam-macam miopia tadi. Itu Kelihatan ini. Mana slide-nya kok hilang? ya, tapi dok, yang miopia aksial dok, miopia kurvatur dok. Hah? Tapi dok, yang ini dok. Terus. Nah, ini dia. Tadi kan kamu menjelaskan ini. Ini dok. Nah, kan ada macam-macam penyebab miopia. Nah, tadi ada pertanyaan. Ablasio retina. Penyebabnya gimana? Kan? Nah, penyebabnya ablasio retina itu karena lepasnya retina dari skleranya. Ini mana yang paling rentan dari ke-5 jenis ini? Nah, aksial, miopia aksial yang pertama. Aksial itu karena bola matanya panjang, besar. Kemudian kalau miopia yang kurvatura itu korneanya terlalu cembung. Kalau posisi miopia posisional itu antara posisi kornea, jarak kornea dengan lensa dengan retina itu bergeser sehingga menyebabkan sinar jatuh di depan retina kan. Kalau miopia indeks karena indeks biasnya antara korneanya, kemudian jenis lensanya, vitreusnya itu indeks biasnya tinggi sehingga jatuh bayangan di depan retina. Kemudian miopia karena akomodasi, karena terlalu banyak akomodasi sehingga memanjang itu korneanya skleranya, bola matanya. Ya. Jadi yang mana yang menyangkut sklera yang mana? Kira-kira penyebabnya. Yang menyebabkan retinanya tetap tapi skleranya membesar.
itu ada space kecepatan pertumbuhan antara pertumbuhan retina dengan sklera. Sklera kan tempat nempelnya retina. Nah, yang mungkin itu aksial miopia. Karena akomodasi berlebihan, aksial skleranya memanjang. Jadi, angka prevalensi insiden itu terjadi pada miopia yang sedang. Tinggi malah enggak, rendah malah enggak. Nah, jadi insidennya itu tidak dipengaruhi oleh karena tingginya miopia, tapi ini jenis etiologinya. Karena retinanya itu tipis, pertumbuhannya lambat dibanding skleranya. Ya, tergantung semua jenis penyebabnya ini. Ya, ngerti? Sehingga kalau terjadi tanda-tandanya degenerasi retina, menipis ditandai degenerasi retina. Sekarang pertanyaannya buat pembicara. Sudah tahu nggak anamnese dan diagnose untuk ablasi retina itu seperti apa sih? Dari anamnese dan pemeriksaan fisik, apa yang dilakukan? Coba bisa dibantu teman-teman, dikasih tahu teman-temannya. Tanda-tanda ablasi retina itu seperti apa? Pembicara Taufik, ya kan? Silakan. Tapi dok, yang saya ketahui sendiri dok, untuk tanda-tanda dari ablasi retina itu, pas tandanya itu kadang khas dok, pasien datang dengan keluhan seperti melihat kilatan cahaya dok, untuk ablasi retina dok. Dan untuk anamnesisnya sendiri itu kita bisa menanyakan kepada pasien dok riwayat miopianya dok. Dia pada saat mau melakukan koreksi kacamata dia minusnya berapa dok, karena untuk ablasi retina ini salah satu faktor resikonya yaitu apabila mengalami miopia yang tinggi dok, orang bisa terkena ablasi retina dok. Tapi dok, ada yang bisa bantu yang lain? Ablasi retina, tandanya apa? Gejalanya apa? Kurang betul sedikit, tadi sudah dikasih tahu. Tidak tinggi insiden yang terjadi di seluruh dunia itu insiden ablasi pada minus yang sedang. Justru tinggi itu jarang. Ya, penyebabnya karena kurvatura karena panjang aksisnya itu lebar ya, panjang, bola matanya besar. Jadi tandanya memang tanda awal itu apa tadi, kilatan cahaya. Kalau sudah ablasi retina itu apa? Lepasnya retina sehingga gelap separuh matanya. Pernah dengar? Seperti tirai ditutup, bisa dari atas, dari samping kiri, samping kanan. Itu gelap. Kalau ditutup satu nih, ini kok separuh, sini separuh bisa melihat, separuhnya tidak. Itu ablasi retina. Ya. Terus pemeriksaannya apa? Bisa dibantu yang lain. Pemeriksaan apa? Secara sederhana melihat ini ablasi retina. tapi dok, kita bisa melakukan pemeriksaan dok, pemeriksaan segmen anterior. Belum sampai situ. Tekanan bola pemeriksaan visus dok. Ya, visusnya yang apa? Visus. Masih bisa baca. Umumnya visusnya menurun dok untuk penderita ablasi retina dok. Ya, terus apa lagi? Yang lainnya bisa bantu? Pemeriksaan lapangan pandang dok. Nah, itu pakai apa pemeriksaannya? Tes apa? Kan banyak. Lapang pandang itu tesnya. Gimana caranya? Ada yang bisa bantu? Pernah dengar konfrontasi tes? Iya, pernah dok. Nah, gimana itu prosedurnya, SOP-nya?
Kamu mau ceritakan ke teman-temannya gimana? Caranya pasien duduk di apa? Pasien untuk tes konfrontasi, pasien duduk di depan kita dok, minimal jarak 6 meter dok. Duduk. Itu kok jarak 6 meter? Pasiennya duduk berhadapan-hadapan. Dok. Ya, terus dikonfrontir antara pasien dengan pemeriksa. Itu maksud tes konfrontasi. Pasiennya ditutup matanya satu, sebelah kanan, kita sebelah kiri. Nah, dibandingkan, sudah bisa melihat ini enggak? Geser kanan, geser ke kiri, sama enggak? Nah, kalau dia nggak bisa melihat ke kanan, kita bisa melihat. Nah, dia separuh lapang pandangnya hilang. Itu sederhana tes konfrontasi tes. Baru segmen posteriornya diperiksa. Anteriornya normal. Posterior baru pakai apa? Endoskopi, apa itu ya. Itu yang wajib kalian ketahui. Kemudian slide berikutnya coba. Ya, tapi dok. Apa tadi yang gimana nih lihatnya kok hilang? Pemeriksaan, langkah-langkah pemeriksaan. Nah, ini gimana untuk membedakan miopia dan astigmat? Pertanyaan kedua tadi. Kan tadi kamu menjawabnya secara teori. Iya dok. Nah, untuk mendiagnose miopia sama astigmat dengan diagnose ini gimana caranya? Anamnesanya seperti apa? Pemeriksaan fisiknya seperti apa? Keluar visusnya seperti apa? Gitu caranya. Itu kan teori. Sekarang nanti kamu jadi dokter, harus gini caranya, alurnya. Gimana? Anamnesanya miopia gimana? Anamnesanya astigmat gimana bedakannya? Pemeriksaan fisiknya gimana? Tuh, coba. Iya dok. Tapi dok izin jawab dok. Untuk anamnesis dari miopia sendiri, pertama itu kita tanyakan apabila pasien datang dengan keluhan pandangan menurun, pertama itu kita tanyakan sejak kapan pandangannya menurun. Kemudian kita tanyakan juga apakah pandangannya seperti kabur atau tidak. Kemudian apakah kita tanyakan juga, kalau boleh kita tanyakan juga riwayat pada keluarga, apakah ada yang menderita seperti ini sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik kita bisa. Bedanya anamnesa antara miopia dengan astigmat ada nggak? Tapi dok, untuk anamnesis sendiri dari astigmat dok, tapi dok kita pasien kadang datang dengan keluhan penglihatan kabur dok. Namun pasien bisa, apabila pasien memicingkan mata dok, kadang dapat melihat dengan jelas dok. Ya, kalau pemeriksaan fisik apa? Visus, pemeriksaan visus gimana bedakannya? Nyerah. Iya dok, nyerah. Yang lainnya temennya lain bisa bantu. Ada yang bisa? Apa gimana anamnesa pemeriksaan fisiknya membedakan antara miopia dan astigmat? Jadi, kalau dari anamnesa itu sama yang disampaikan itu. Makanya kadang-kadang di difference diagnosis antara miopia dan astigmat. Astigmat sama minus itu kabur, dia nggak bisa melihat jauh. Kemudian kadang-kadang supaya lebih jelas dia memicingkan matanya. Kalau anak-anak dia kalau nonton TV kepalanya miring-miring gini. Ada buku yang juga tingling apa itu? Miring gini kalau ngeliat di TV di depan, ini sebenarnya lebih jelas. Ya, diperiksa pinhole sama-sama lebih terang. Ya, yang membedakan kadang-kadang waktu suruh baca itu, kalau miopia langsung tidak bisa membaca. Tapi kalau astigmat bisa membaca tapi salah-salah. Baca huruf E, kadang keliru R.
baca H, keliru N, itu anamnesenya. Ya. Kalau pemeriksaan fisik, visusnya membedakan antara miopia dengan astigmat, kita bisa menggunakan Snellen card yang ada gambar garis-garis seperti kipas. Ada beberapa Snellen card yang ada kipasnya. Jadi ada garis ke atas, garis 60 derajat, 45, 30 derajat. Nah, itu ada kipas istilahnya, ada gitu. Coba nanti lihat di Snellen card di rumah sakit ya. Kemudian kebetulan saya di rumah ini, nggak di rumah sakit. Itu ada kalau miopia biasa, ketebalan garis yang 90, 60, 45 itu sama. Tapi kalau astigmat, itu ada yang lebih tebal dia. Tebal yang mana? 45 misalnya. Berarti ada astigmatnya, aksisnya 45 derajat. Gitu, 90 derajat. Gitu, yang tebal mana? Yang paling tebal. Itu membedakan pemeriksaan visusnya. Ya, kemudian dicoba lensa minus biasa tambah terang, tapi masih nggak bisa baca. Nah, baru ditambah lensa silinder untuk koreksinya. Itu keluarlah silinder, hasil akhirnya koreksi kacamata, silinder saja, atau ada minusnya ada silinder. Disebut astigmat simplex atau astigmat kompleks. Itu membedakannya miopia atau astigmat. Itu ya, dasarnya mikirnya gitu. Kalau sudah jadi dokter, kalau jawabannya Taufik tadi yang pertama teori aja itu. Di lapangan seperti apa? Nanti waktu sudah praktek di rumah sakit coba ya, bedakan, ditanya-tanya, digali itu yang mana astigmat miopia. Ya, ya kemudian yang terapi tadi ada lasik, dijelasin lasik toh. Mana? Ini pertanyaan gimana itu lasik? Nah, ini adalah pembedahan kosmetik ya, korneanya itu dirapikan. Yang terlalu apa tadi kurvaturanya terlalu cembung diratakan. Yang silinder miring-miring seperti bola, seperti apa tadi lonjong gitu, kata Taufik tadi dirapikan kayak bola supaya lensa sinarnya jatuh di retina. Yang jelas kapan dioperasi kalau korneanya sehat. Karena yang dimalaui kornea, baik itu ketebalan stromalnya, ketebalan epitelnya. Kalau sehat nggak ada infeksi, bisa diiris lapisannya, epitelnya itu bisa. Ya, teknik yang dipakai PRK, lasik dan smile, relax smile. Ini teknik operasinya ya. Sebenarnya sama prinsipnya. PRK itu korneanya langsung dibuang. Epitel korneanya, maksud saya. Epitel lapisan yang paling atas kornea itu langsung dibuang. Ya. Kalau lasik, epitel korneanya dibuka. Terus ditutup kembali. Kalau ini ya, ibarat kornea, buku ini. Kalau PRK itu dibuang, dirobek kertasnya. Dibuang. Itu korneanya, epitel kornea. Tapi kalau lasik, ini dibuka gitu. Epitel korneanya, lapisan atasnya. Setelah terus di laser ini, kornea stromanya ditutup lagi. Itu lasik. Kalau smile, ini dibuka sedikit, dilubangi segini, diobok-obok gini, dirapikan stromanya, ditutup lagi. Nggak sampai dibuka lebar. Itu aja tekniknya. Jadi penyembuhannya lebih cepat untuk yang terakhir. Smile. Kapan indikasi operasi lasik? Ya, kalau sudah miopianya, astigmatnya itu menetap. Tidak ada pertumbuhan. Misalnya pertumbuhan pada anak-anak itu kan masih naiknya minusnya sampai umur 20 kira-kira. Kalau sudah nggak ada pertumbuhan, ya bisa dilasik. Karena biayanya mahal, 30 juta. Nanti habis 30 juta ternyata setelah tahun depan kembali lagi minusnya. Itu ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan lain yang belum jelas dari 3 diskusi tadi?
Ngerti semua? Kalau sudah nggak ada, lanjutkan. Apa? Materi apa sekarang?